Ketua dari Komunitas Belajar Kertas Biru, yang terhormat Ibu narasumber Ibu Liani Eldawati, yang tidak saya lupakan pula Ibu Bapak Guru yang alhamdulillah pada hari ini menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar Kertas Biru seri ke-6. Terima kasih sudah menyempatkan diri dan hadir pada webinar kali ini. Salam. Oh ya. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kebaikan untuk ikut dalam webinar episode ke-6 dari Kertas Biru ini. Iya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Leni, guru penggerak Angkatan 8. Saya ingin memberitahukan tentang susunan acara. Yang pertama yaitu doa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari komunitas belajar kertas Maria SPDSD, kemudian nanti ada pemaparan dari Ibu Lia, nanti ada juga kayak sudah terasa tinggi gitu kan ya, karena efeknya ini boleh nih kemute, boleh nih dalam tanda kutip adalah kisah raja. Ya, mohon maaf. Sudah terdengar suaranya? Sudah. Sudah ya. Sampaikan juga oleh pengacaranya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Semper Barat 07, Ibu Nur Aisyah MPD. Yang terhormat Ibu Ketua Kombal Komunitas Belajar Kertas Biru, Ibu Maria SPDSD. Kemudian yang terhormat Ibu Liani Eldawati sebagai narasumber sore hari ini. Dan tidak lupa juga yang kami hormati Ibu Bapak Guru yang hebat yang menyempatkan diri untuk mengikuti webinar episode 6 dengan topik merancang multimedia pembelajaran interaktif dengan Canva. Selamat datang di webinar ini dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat dari luar komunitas belajar kertas biru ini. Selamat datang di komunitas kami. Semoga sore ini membawa manfaat bagi kita semua. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Leni dari guru penggerak Angkatan 8 yang masuk ke komunitas belajar kertas biru ini. Izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah doa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari komunitas belajar kertas biru Ibu Maria SPDSD. Kemudian nanti ada pemaparan dari Ibu narasumber kita, Ibu Liani Eldawati. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penutup. Ya, demi kelancaran acara webinar kali ini, marilah sebelum kita mulai kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, terima kasih. Kemudian acara berikutnya itu sambutan dari komunitas belajar Kertas Biru Ibu Maria Handayani SPD. Perlu diketahui sebelum saya mempersilahkan, komunitas belajar Kertas Biru adalah komunitas belajar dari SDN Semper Barat 07 yang memang alhamdulillahnya dimotivasi oleh Ibu Kepala Sekolah kami untuk selalu bergerak dan berbagi. Jadi di setiap minggunya itu kami selalu berkumpul untuk berbagi praktik baik dan itu bergiliran. Dan setiap bulannya pun ada webinar yang kami lakukan. Di satu semester itu minimal kami melakukan webinar 3 kali dalam satu semester. Ya, marilah kita sambut dari Ibu Maria SPD SD. Silakan Ibu Maria. Terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Semper Barat 07, Ibu Nur Aisyah MPD, rekan-rekan guru dari komunitas belajar Kertas Biru yang merupakan komunitas belajar dari SD Negeri Semper Barat 07, dan rekan-rekan guru dari luar komunitas belajar Kertas Biru yang telah bergabung dalam webinar sore hari ini. Alhamdulillah, hari ini di hari Sabtu pada tanggal 19 Oktober 2024, kami Kombel Kertas Biru dapat kembali mengadakan webinar. Kesempatan kali ini merupakan webinar episode ke-6 yang telah diselenggarakan oleh Kombel Kertas Biru. Untuk topik webinar kali ini adalah merancang multimedia pembelajaran interaktif dengan Canva. Seperti yang kita ketahui bahwa Canva merupakan platform desain dan komunikasi visual online ya yang biasa kita gunakan. Bahkan di dunia pendidikan sendiri, kita sebagai guru sering kali menggunakan Canva dalam menunjang proses pembelajaran di kelas yang kita ampuh. Pada sore hari ini, kami memiliki pembicara atau speaker, yaitu Ibu Liani Eldawati, yang akan berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dan praktik baiknya kepada kita semua. Di tengah-tengah waktu libur kita di weekend pada hari Sabtu ini, saya bersyukur bahwa baik teman-teman dalam komunitas Kertas Biru maupun teman-teman yang berada di luar Kombel Kertas Biru bisa menyempatkan waktu untuk terus menggali kemampuan kita, terus belajar dalam meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru. Besar harapan saya semoga apa yang akan kita ikuti pada sore hari ini akan memberikan banyak manfaat bagi kita, bertambah terus ilmu kita, khususnya dapat kita implementasikan dalam pembelajaran yang kita lakukan setiap harinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat mengikuti kegiatan webinar episode 4 yang diselenggarakan oleh Kombel Kertas Biru. Semangat dan sehat selalu Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Bu Leni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria atas sambutannya. Nah, Ibu Bapak, supaya semangat kita dengarkan dulu pantun ya. Coba. Mau minta cakapnya ya. Selamat sore para hadirin di Taman Bunga Kupu-Kupu Singgah. Mari bersama kita mulai webinar ini. Semangat membara, ilmu pun bertambah. Kemudian yang kedua ya. Dengan senyuman mari kita sambut ke pasar malam beli selendang. Di webinar ini kita bertekad teguh berbagi ilmu meraih peluang. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ke materi inti yaitu Bu Liani Eldawati. Pastinya rekan-rekan di sini sudah tidak sabar lagi. Siapa sih narasumber hebat kita kali ini? Ya, Ibu narasumber kali ini adalah Ibu Liani Eldawati. Beliau adalah sebentar lagi mungkin akan menjadi teknologi ya, Duta Teknologi 2024. Mungkin selangkah lagi ya Bu Lia ya. Nah, di sini saya akan membacakan profil Ibu Liani Eldawati, lahir pada 4 September 1994 di Jakarta. Alamatnya itu Villa Indah Permai, Blok H
H20 nomor 4 Bekasi Utara. Pengalamannya adalah dari 2021 beliau sudah mengajar di SD SMP Barat 07, kemudian di 2024 menjadi guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta. Kemudian di bulan ini beliau juga mendapatkan kesempatan yang alhamdulillah lolos ke babak selanjutnya, itu lolos ke tahap keempat ya, untuk sahabat teknologi yaitu pembatik. Pendidikan beliau berasal dari S1 PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan pendidikan profesi guru beliau adalah berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Demikian profil dari narasumber kita sore hari ini. Ya, kita akan masuk ke inti, yaitu pemaparan dari Ibu Liani Eldawati sebagai pemateri sore hari ini, yaitu dengan topik merancang multimedia pembelajaran interaktif dengan Canva. Sebelum masuk ke pemaparan, perlu saya ingatkan, mohon mikrofon di mute, kemudian dimohon untuk mengaktifkan kamera apabila memungkinkan dan tidak terkendala jaringan. Kemudian dimohon juga Bapak Ibu guru hebat di sini hadir seutuhnya untuk mengikuti webinar ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Liani Eldawati dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, kepada narasumber hebat kita dipersilakan Ibu Liani Eldawati. Baik, terima kasih Bu Leni. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun di hari weekend kita mengadakan webinar ya, tetap semangat ya Bapak Ibu, dan terima kasih yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, tadi mungkin sudah terkenal dari Ibu Leni ya. Saya akan mengenalkan diri lagi ya Bapak Ibu. Salam kenal Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Liani Aldawati. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Lia ya. Saat ini saya mengajar di SD Negeri SMP Barat 07, dan alhamdulillah di tahun ini saya mengikuti kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemendikbud, untuk melakukan kegiatan pembatik, dan alhamdulillah di bulan ini sudah pengumuman untuk lolos ke level 4, dan alhamdulillah saya masuk untuk 35 besar perwakilan dari DKI Jakarta, dan alhamdulillah saya juga mendapatkan gelar baru jadi sahabat teknologi. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini mohon izin Ibu Ai, Ibu Maria, dan teman-teman untuk saya memaparkan tentang merancang multimedia pembelajaran interaktif dengan Canva. Bentar ya Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen. Ya, pada kegiatan sore hari ini saya akan berbagi dan berkolaborasi tentang praktik baik saya ya selama saya mengikuti pembatik pada tahun 2024 ini. Oke, untuk materi hari ini ada 6 ya, di mana nanti dari 6 pembelajaran ini akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, mungkin yang pertama adalah kemerdekaan belajar di era education 4.0 dan society ya, di mana
kita sebagai guru ya, kita terus berkembang nih teknologi yang ada di negara kita, di mana teknologi terus maju menciptakan peradaban yang lebih baik untuk semuanya. Namun beberapa waktu lalu juga muncul istilah education ya, yang menunjukkan berbagai sisi baru dari teknologi, dan tidak lama kemudian muncul pula istilah society limited, di mana society ini menekankan human center atau berpusat pada manusia dalam implementasi basis teknologi yang tengah dan akan terus berkembang. Ya, Bapak Ibu. Baik, saya lanjuti ya, di mana 3 elemen belajar ini eh, adalah yang pertama pembelajaran yang mandiri, lalu yang kedua ada pembelajaran yang kontekstual, dan pembelajaran yang inovatif dalam membangun kreativitas. Di mana kemerdekaan belajar dalam pembelajaran mandiri memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu cognitive skill ya, di mana cognitive skill ini mampu membuat hipotesis masalah, mengklasifikasi objek berdasarkan kriteria, mengkonstruksi cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis. Lalu yang kedua metacognitive skill, di mana metacognitive skill ini mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi cara mereka belajar, seperti mendengar, mengingat, mengecek kebenaran, pengetahuan, serta menulis. Dan yang ketiga adalah affective skill, di mana affective skill ini keterampilan untuk mengolah perasaan. Dalam hal ini, motivasi adalah atribut keterampilan afektif yang paling penting dalam pembelajaran independen. Lalu selanjutnya, kemerdekaan belajar dalam pengajaran dan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, atau yang biasa kita kenal itu CTL ya, di mana kemerdekaan belajar dalam pembelajaran CTL ini menekankan pada pemecahan masalah, menyadari perlunya pembelajaran dalam berbagai konteks, lalu mengajarkan peserta didik kita untuk memonitor dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, sehingga peserta didik kita ini menjadi pembelajaran yang mandiri. Lalu mengajar sesuai dengan keragaman konteks kehidupan siswa, mendorong siswa untuk belajar dari satu sama lain dan bersama-sama, serta menggunakan penilaian yang otentik. Selanjutnya, kemerdekaan belajar dalam pembelajaran yang inovatif dalam membangun kreativitas, di mana kemerdekaan belajar ini yang harus kita bangun dalam pembelajaran yang inovatif yang kita ciptakan dalam pembelajaran kelas, yaitu dengan menggunakan alat bantu audio atau video atau yang biasa kita sebut dengan teknologi digital, lalu melakukan brainstorming, lalu belajar di luar kelas. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja ya, namun kita juga perlu nih mengajarkan didik kita untuk belajar di luar kelas. Lalu membuat role play, mendorong penemuan-penemuan ide-ide baru, terus lalu juga kita bisa menggunakan permainan seperti puzzle dan game-game yang lainnya yang tentunya menyenangkan untuk peserta didik. Lalu juga kita bisa melakukan storytelling. Nah, dalam kurikulum ini ya, di tahun ini juga kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya, di mana kurikulum Merdeka ini sebagai kurikulum nasional ya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan fleksibilitas
dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dalam proses pembelajaran kurikulum Merdeka ini dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak, yakni proses pembelajaran yang melibatkan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna untuk peserta didik. Lalu, kegiatan pembelajaran juga dapat menggunakan sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Jadi, sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata juga dapat kita hadirkan nih Bapak Ibu dengan dukungan teknologi seperti misalnya buku bacaan anak digital atau bentuk lainnya. Lalu apa sih peran teknologi digital dalam mendukung? Yaitu banyak sekali ya Bapak Ibu teknologi-teknologi digital yang mungkin Bapak Ibu juga sudah diketahui ya. Namun dalam teknologi digital ini yang dalam mendukung untuk pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas juga bisa kita gunakan. Contohnya misalnya kalau di dalam kelas ini Learning Management System atau LMS. Contohnya itu seperti Moodle, Request, Atutor, Docbook, Clarolin, dan Camelo. Ada juga sosial media platform, itu contohnya ini yang sering kita gunakan, Facebook, Instagram, Twitter, lalu juga TikTok, Pinterest, YouTube, dan blog-blog yang sudah tersedia. Lalu juga ada perangkat pembelajaran berbasis web atau web-based learning tools. Contohnya misalnya Google Classroom, lalu juga Kahoot, Quizzes, Mentimeter, Google Form, Grammarly, SlideShare, Mind Mapping, dan juga ada Virtual Laboratory. Lalu juga ada percetakan 3D, yaitu 3D printing, lalu social bookmarking, dan ada juga podcast, lalu juga ada screencast, ada juga massive online open course, lalu juga machine learning, lalu juga ada artificial intelligence atau augment, biasa juga kita sebut AR, lalu juga reality atau hologram atau robotalk, lalu juga pemanfaatan smartphone dan aplikasi-aplikasi yang terdapat di smartphone atau mobile, lalu juga WhatsApp, serta Inuit Translate Mobile. Nah, apa sih ya Bapak Ibu peran teknologi digital dalam mendukung khususnya pembelajaran ya? Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi keniscayaan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lalu juga mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK atau ICT Education, serta untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penarikan proses dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru ya Bapak Ibu dituntut nih untuk memiliki kompetensi untuk memanfaatkan TIK ini yang memang sudah ada sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang diaktualisasikan terutama untuk kepentingan pembelajaran, yaitu kompetensi pedagogik dan untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, yaitu kompetensi profesional. Nah, sebelumnya apa sih itu pengertian TIK ya, di mana digitalisasi juga tidak bisa lepas dari perkembangan TIK ini. TIK ini adalah teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology atau ICT, di mana TIK ini adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, lalu mengolah serta menyebarkan informasi. Dalam perkembangannya dunia TIK atau ya, ICT ini tidak terlepas dari peran internet atau jaringan yang membuat semuanya serba mudah dan informasi dari seluruh dunia dengan mudah diakses dari rumah atau mana. Jadi ya memang TIK ini kita tidak terlepas ya Bapak Ibu, setiap hari pasti kita akan menggunakan pemanfaatan peran internet atau jaringan ini. Nah, dalam
kegiatan Kemdikbud ini ada namanya pembatik, di mana pembatik ini sudah dilakukan dari tahun 2007 ya, di mana Kemdikbudristek mengembangkan program bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi guru yang bertajuk pembatik, yaitu pembelajaran berbasis TIK. Jadi bukan pembatik kita membatik ya Bapak Ibu, jadi pembatik itu pembelajaran berbasis TIK ya, di mana penyelenggaraan pembatik ini mengacu pada kerangka kompetensi TIK untuk guru dari UNESCO yang menjadi panduan pelatihan guru dalam mengenai penggunaan teknologi digital yang khususnya dalam pembelajaran kita sebagai guru kepada peserta didik kita. Nah, oke. Untuk materi kedua yaitu mengenal akun belajar ID. Mungkin Bapak dan Ibu juga pastinya tidak lumrah ya dalam akun belajar ID ini kita sering gunakan dalam sehari-hari untuk membuat administrasi ataupun menggunakan platform digital yang memang menggunakan akun belajar ID ya. Jadi di mana akun belajar ID ini merupakan akun akses layanan pendidikan, di mana akun belajar ID ini terdiri dari nama akun, yaitu user ID, yang bertanda belajar ID, dan kata sandi atau passwordnya ini dapat digunakan untuk nantinya mengakses berbagai platform milik Kemendikbudristek, yang salah satunya yang kita suka atau sering gunakan yaitu platform Merdeka Mengajar atau KMM. Nah, akun belajar ID ini diberikan kepada bukan hanya guru saja ya, lalu juga melainkan ke tenaga pendidik, lalu juga ke peserta didik dan berbagai satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan kesetaraan lainnya. Nah, akun belajar ID ini dengan akun belajar ID ya Bapak Ibu, kita atau user sebagai pengguna bisa mengakses berbagai layanan pendidikan ya, mulai dari mengakses platform yang dari Kemendikbudristek sampai beragam aplikasi yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari untuk belajar mengajar baik secara tatap muka ataupun jarak jauh. Nah, ini adalah gambar salah satu, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya membuka laman belajar ID, mungkin langsung di berandanya akan muncul landing page akun belajar ID seperti ini. Nah, apa saja sih Bapak Ibu ya manfaat dari akun belajar ID? Yaitu yang pertama, lebih mudah dan efektif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Seperti kalau misalnya dulu kita saat PJJ atau saat pandemi ya kita merasakan nih melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini secara daring. Nah, kita bisa menggunakan dengan cara conference video atau yang seperti sekarang ini Bapak Ibu ya. Kita melaksanakan webinar ini ya dengan konferensi video melalui Zoom ataupun nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Google Meet. Lalu juga sebagai dokumen daring dan pengarsipan kelas serta lain-lain. Lalu juga yang kedua dapat mengakses berbagai platform Kemendikbudristek ya, itu salah satunya platform Merdeka Mengajar atau PMM. Lalu juga Bapak Ibu bisa nih membuka rapor pendidikan dengan memasukkan akun belajar ID Bapak Ibu. Lalu juga ada platform sumber daya sekolah dan lain hanya dengan satu akun yaitu belajar ID. Lalu juga dengan akun belajar ID ini kita bisa menyimpan data secara daring dengan lebih aman. Jadi dengan penggunaan akun belajar ID ini kita memasukkan file-file atau dokumen-dokumen yang penting, kita bisa lebih aman ya daripada kita menggunakan akun pribadi. Lalu juga mengakses dan menggunakan Chromebook. Nah, Chromebook ini adalah salah satu jenis komputer baru yang dirancang khusus untuk membantu masyarakat atau kita menyelesaikan berbagai hal dengan lebih cepat dan lebih mudah. Lalu juga dengan akun belajar ID kita dapat
bisa menerima informasi resmi nih dari Kemendikbudristek. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa nih membuka email akun Belajar ID-nya. Mungkin kalau yang sudah tersambung akun Belajar ID ya mungkin itu kita kalau lihat inbox itu mungkin ada nih salah satu informasi-informasi penting dari Kemendikbudristek gitu. Jadi ketika itu juga saya pernah untuk membuka inbox ternyata dari laman resmi dari Kemendikbudristek. Lalu bagaimana sih ya Bapak Ibu cara kita mendapatkan akun Belajar ID ya? Tentunya guru yang mendapatkan akun Belajar ID ini adalah guru yang terdaftar sebagai tenaga pendidik dan berstatus aktif di Dapodik. Calon pengguna dapat memeriksa ketersediaan akun Belajar ID secara mandiri melalui halaman yaitu Belajar ID atau melalui operator sektor pendidikan, operator di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk mendapatkan akun Belajar ID secara mandiri. Yang pertama, Bapak Ibu bisa nih masuk ke situs halaman Belajar ID. Lalu ketika kita masuk, kita enter Belajar ID, kita pilih nih tipe penggunanya ya. Lalu di situ ada tipe penggunanya itu ada pilihan pendidik dan tenaga kependidikan. Kita bisa mengkliknya kalau misalnya kita sebagai guru, kita bisa pilih pendidik ya. Mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang jadi operator sekolah bisa memilih tenaga kependidikan. Lalu yang keempat, setelah kita pilih pendidik atau tenaga kependidikan, kita cari ini akun pembelajaran. Lalu masukkan NPSN sekolah, kemudian klik selanjutnya, lalu memasukkan nama lengkap kita serta tanggal lahir, kemudian klik selanjutnya, lalu tertera user dari mengenai status akun Belajar ID kita. Nah, di materi selanjutnya ya Bapak Ibu, kita sudah masuk di materi multimedia pembelajaran interaktif atau biasa tuh kalau disingkat itu MPI ya. Jadi di mana MPI atau multimedia pembelajaran interaktif ini merupakan program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi dan menggabungkan banyak unsur serta dilengkapi dengan alat pengontrol yang nantinya untuk memfasilitasi pengguna mengontrol untuk pola belajarnya sendiri. Lalu gabungan unsur tersebut dapat berupa teks ataupun grafik, video, animasi, lalu juga kita bisa menggabungkan dan memasukkan suara serta interaktivitas. Nah, karakteristik multimedia pembelajaran interaktif yaitu yang pertama memiliki lebih dari satu jenis media yang konvergen. Contohnya bisa menggabungkan unsur audio dan visual. Lalu yang kedua bersifat interaktif, di mana artinya ini adalah mampu mengakomodasi respon pengguna atau peserta didik kita. Lalu yang ketiga bersifat mandiri, di mana kita dapat memiliki kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna atau peserta didik dapat belajar independen, ya belajar secara mandiri, secara leluasa untuk mengikuti ritme belajarnya tanpa harus menunggu bimbingan dari orang lain. Ragam atau jenis multimedia pembelajaran interaktif, di mana MPI ini dibedakan berdasarkan tujuan pembelajarannya ya, di mana diantaranya adalah tutorial, drill and practice, simulasi, dan instructional game. Jadi kita ada di dalam MPI ini ada mungkin nanti kita ada beberapa tutorial-tutorial atau cara penggunaannya, lalu pengajarannya serta prakteknya, lalu simulasinya, dan juga ada beberapa game yang memang terdapat di MPI tersebut. Nah, dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif ini, ya Bapak Ibu ada 3 tahap, di mana yang pertama itu praproduksi, lalu yang kedua produksi, ketiga pasca produksi.
Ya, dari tahapan ini, dari mulai yang pertama itu produksi, di mana tahap ini disebut juga tahap awal produksi. Dalam tahap ini juga dilakukan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, diantaranya itu kita tentukan dulu nih Bapak Ibu kalau membuat MPI ini, tentukan topik apa sih yang akan kita bahas gitu, apa yang sih materi yang untuk kita kembangkan nanti untuk MPI ini. Tentukan indikatornya, cukup 2 atau sampai 3 saja. Jadi jangan tidak usah banyak-banyak. Lalu juga yang kedua, menyusun garis besar isi media dan jabaran materi. Jadi kita tulis dulu nih storyline atau storyboardnya yang berisi teks-teks materinya, lalu juga media pendukungnya, lalu juga nanti menyediakan juga soal latihan atau tes dan referensi. Lalu juga yang ketiga, menyiapkan naskah. Nah, nanti naskah ini akan menjadi paduan dalam membuat MPI ini. Lalu untuk tahap keduanya dalam pembuatan MPI adalah produksi, di mana tahap produksi ini merupakan tahapan pembuatan dari MPI yang berdasarkan naskah yang sudah final. Nah, tahapannya yang pertama itu adalah kita tentukan nih aplikasi yang akan kita gunakan, apakah nanti kita akan membuatnya dengan aplikasi yang berbentuk digital ya, tentunya misalnya Canva atau Google Site. Lalu juga yang kedua, mempersiapkan semua aset yang dibutuhkan sesuai yang tercantum dalam naskah. Jadi ketika kita akan membuat MPI ini, misalnya kita akan membuat lambang Garuda gitu kan, lalu kita kumpulkan dulu nih aset-asetnya, gambar burung Garuda, lalu juga mungkin simbol-simbol Garuda, kita kumpulkan dulu nih ya. Lalu juga yang ketiga, mendesain tampilan tata letak atau layout MPI yang menarik yang disesuaikan dengan tema materi dalam naskah. Lalu yang keempat, melakukan proses pembuatan MPI. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu dalam membuat MPI adalah pasca produksi. Nah, jadi sebelum MPI ini siap digunakan dan dipublikasikan kepada peserta didik kita ya, kita perlu juga nih Bapak Ibu dalam tahapan pasca produksi ini untuk melakukan proses review kembali, melihat kembali ya terkait produksi MPI yang kita buat gitu. Jadi kegiatan ini juga berfungsi untuk melihat apakah hasil dari MPI yang sudah kita buat ada kesalahan atau perlu untuk diperbaiki atau nantinya direvisi lebih lanjut. Nah, untuk membuat MPI ini ya ada beberapa komponen ya. Yang pertama yaitu kita menentukan juga di dalamnya itu harus ada judul ya, dari judulnya itu yang mungkin mudah diingat dan sesuai isi untuk multimedia pembelajaran interaktif ini. Yang kedua adalah sasaran. Jadi di mana sasarannya itu untuk peserta didik kelas berapa nih gitu, fase apa gitu. Lalu juga yang ketiga, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu kita laksanakan di dalam pembelajaran di kelas ya. Jadi di mana kita sebelum memulai pembelajaran dimulai, kita menyebutkan dulu nih tujuan pembelajaran kepada peserta didik kita supaya peserta didik kita tahu nih apa sih yang mereka capai, apa sih yang mereka tuju dalam pembelajaran di akhir ini. Yaitu dan dalam tujuan pembelajaran ini menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dalam pengembangan MPI. Lalu yang keempat, uraian materi, di mana nanti uraian materi ini tentunya komunikatif dan interaktif dalam pembuatan MPI. Lalu yang kelima adalah kita menyiapkan juga latihan atau tes. Latihan tes ini bisa berupa pilihan ganda atau esai atau juga kita klik menghubungkan garis ya, lalu juga mencocokkan, lalu juga bisa mengurutkan, lalu juga kita bisa padukan dan kreasikan dalam bentuk edugame. Lalu juga jangan lupa kita mencantumkan referensi ya, di mana kita pasti membuat bahan-bahan ini kita pasti mengambil dari referensi baik itu di buku ataupun di platform digital. Lalu juga yang terakhir adalah jangan lupa kita
membuatnya juga nama pembuat atau pengembang. Siapa yang membuatnya, pengembangnya kita juga perlu kita cantumkan dalam MPI ini. Nah, ini adalah contoh komponen multimedia pembelajaran interaktif ya, di mana tadi judul ya jadi dan sasaran. Jadi judulnya ini mungkin kita bisa muat dengan akronim-akronim yang menarik nih Bapak Ibu. Misalnya contoh yang ada di sini eh, ini pembelajaran aturan dalam keluargaku. Mungkin kita bisa nih buat akronim-akronim yang menarik gitu, yang ada yang terdapat yang bisa juga dikenal siswa di kehidupannya sehari-hari. Jadi ada aku, di mana ada aku ini adalah aturan dalam keluargaku, yaitu sasarannya yaitu tadi untuk pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 1 SD di fase A. Lalu juga tadi juga ada komponen-komponennya ini adalah ada tujuan, materi, LKPD, lalu juga latihan, pengembang, lalu juga referensi. Nah, kita ke materi Canva ya Bapak Ibu. Jadi memang Canva ini kita selalu gunakan sehari-hari dalam membuat desain ataupun kita membuat bahan-bahan presentasi ataupun kita membuat bahan ajar ataupun LKPD, lalu juga kita bisa buat pamflet, flyer gitu. Kita bisa nih menggunakan aplikasi atau platform Canva. Memang Canva ini memang tidak asing mungkin buat Bapak dan Ibu ya. Jadi di mana Canva ini diluncurkan pada tahun 2013 ya, di mana Canva ini adalah platform desain dan komunikasi verbal visual online dengan misi pemberdayaan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Nah, Canva ini dapat diakses secara online yang memungkinkan pengguna untuk tadi membuat jenis konten visual seperti poster, spanduk, rencana, lalu presentasi, dan banyak lagi. Lalu juga Canva ini juga berguna juga buat kita sebagai guru ya, individu, lalu juga mungkin Canva ini juga bisa buat bisnis maupun lembaga pendidikan. Nah, Canva for Education ya, di mana Canva for Education ini ya manfaat baru nih untuk penggunaan akun belajar ID. Jadi kalau kita Bapak Ibu punya akun belajar ID nih, kita bisa nih menggunakan Canva for Education dengan dengan gratis, di mana nanti elemen-elemen yang lebih banyak lagi gitu. Jadi di mana manfaat ini untuk nantinya menikmati akses langsung ke Canva, yaitu untuk mengakses Canva for Education. Dengan Canva for Education ini untuk pendidikan, pengguna akan mendapatkan kemudahan dalam menggunakan berbagai fitur premium Canva serta fitur khusus untuk pendidikan yang mendukung kreativitas dan kolaborasi di kelas. Jadi Canva ini juga bisa kita gunakan nih Bapak Ibu, kolaborasi dengan peserta didik kita. Nah, ini perbedaan akun Canva untuk pendidikan tanpa integrasi dan tanpa integrasi, di mana tanpa integrasi dengan akun belajar ID ya, pendidik wajib melakukan verifikasi data diri dengan Canva dengan mengirimkan dokumen serta misalnya contoh Cerdik atau NOPTK atau kartu NPTK, dan setelah diverifikasi disetujui, pendidik baru dapat menggunakan akun Canva untuk pendidikan ini. Lalu juga tidak terhubung dengan sekolah tempat Anda bertugas dan tergabung dengan peserta didik di sekolah Anda. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kita menggunakan Canva ini dengan sudah terintegrasi dengan akun belajar ID, Bapak Ibu tidak perlu lagi verifikasi data diri. Lalu juga Bapak Ibu bisa otomatis langsung terhubung dengan sekolah tempat Bapak Ibu mengajar, serta bisa juga peserta didik kita untuk mengakses Canva ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya untuk tutorial membuat Canva.
ya untuk membuat MPI multimedia pembelajaran interaktif dengan Canva. Nah, ini kita bisa mulai dengan membuka laman https://canva.com ya. Nah, di sini saya sudah otomatis login ya Bapak Ibu. Ini kalau misalnya Bapak Ibu belum login ya, mungkin Bapak Ibu bisa nih loginnya dengan menggunakan akun Belajar ID yang Bapak Ibu punya. Jadi Bapak Ibu eh, bisa langsung login menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Jadi untuk membuat MPI ini ya, jadi di mana nih di tampilan beranda ini saya sudah tertera di sekolah saya di SDN Sever Berat 07 ya. Nah, untuk membuat MPI ini kita langsung saja Bapak Ibu untuk tutorialnya, di mana kita bisa membuatnya nih di pilihan ini ada presentasi pendidikan, lalu dokumen. Nah, kalau kita akan membuat MP ini berarti kan kita membuat landscape ya, berarti presentasi pendidikan. Nah, kita klik, lalu muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di tampilan samping ini ya Bapak Ibu, kita bisa nih menggunakan desain-desain atau template-template presentasi yang ada di Canva yang sudah disediakan di Canva. Misalnya kita akan mengambil ini ya. Ya, Bapak Ibu bisa terapkan seluruh halaman template ya. Bisa juga Bapak Ibu bisa memilih salah satu template pada di samping ini. Lalu kita misalnya ini ya. Dan udah ada ya Bapak Ibu. Lalu juga misalnya kita di sini tadi kan kita akan membuat misalnya contoh tentang mengenal simbol Pancasila misalnya. Nah, ini kita sesuaikan saja ukuran fontnya mungkin ke 70 ya. Nah, di sini kita bisa lalu juga disesuaikan. Nah, jangan lupa tadi kan untuk menentukan ini jangan lupa untuk sasarannya nih. Sasarannya untuk kelas berapa. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan lagi di samping ini ada jadi di samping ini ada desain, elemen, teks, merek, unggahan, Bapak Ibu bisa memilih teks. Ya, lalu tambahkan kotak teks. Lalu misalnya di sini pendidikan Pancasila kelas 1. Nah, ini gambar ini kalau Bapak Ibu bisa ini kita bisa pindahkan atau hilangkan saja ya. Nanti kita akan buat ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Baik itu ukuran size-nya ataupun font yang akan Bapak Ibu gunakan. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya ingin mengubah nih font yang pendidikan Pancasila, jangan yang font ini. Kita bisa mengkliknya dulu font ini, lalu di atas ini kita pilih font yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan menggunakan yang ini misalnya ya. Oke, ini kita sesuaikan. Lalu juga mungkin Bapak Ibu bisa nih klik tombol mungkin untuk melanjutkan ke page halaman ya biar agar lebih menarik. Kita bisa di sini mencari untuk memulainya mungkin tombol start.
Nah, di sini nah untuk mencari elemen tombol start ini Bapak Ibu bisa memilih di samping ini, klik cari atau klik yang elemen, lalu di atasnya kita cari atau ketik tombol start. Nah, di sini ada berbagai macam elemen yang dapat kita gunakan ya untuk MPI. Di sini ini saya akan menggunakan ini contohnya. Ini karena ini halaman pertamanya mungkin kita tambahkan elemen-elemennya. Jadi ketika akan menambahkan gambar atau elemen-elemen Bapak Ibu yang sesuai dengan pembelajarannya, jadi Bapak Ibu bisa mencarinya di elemen ini. Lalu misalnya di sini karena ini simbol Pancasila, mungkin kita cari di sini Pancasila. Nah, mungkin di sini kita bisa tambahkan nih burung Garuda ya. Lalu juga misalnya di sini Bapak Ibu mau misalnya gambar Pancasila kata Indonesia, bisa di sini ganti ini misalnya. Apapun sesuaikan sama keinginan Bapak Ibu ya, letak gambarnya. Nah, di sini ada gambar pohon. Nah, untuk Bapak Ibu misalnya ingin membuat home ini yang bergerak, yang animasi, mungkin Bapak Ibu bisa cari juga masih di elemen ya Bapak Ibu. Jadi misalnya pohon animasi. Di sini banyak ya Bapak Ibu, bisa kita pilih. Misalnya saya akan memilih ini. Nah, ini nanti akan disesuaikan lagi. Ya, oke, nah ini mungkin nanti tampilan awalnya ya. Lalu juga kita ke selanjutnya, misalnya tadi untuk menentukan komponennya ya. Kita pilih desain lagi. Nah, misalnya kita mau yang ini ya. Ininya kita ini jadi misalnya adanya kita misalnya mau membuat komponen sini misalnya kayak ya, di sini bisa kita gunakan nih Bapak Ibu. Saya gunakan dulu. Nah, misalnya di sini sesuaikan. Lalu misalnya tadi untuk menentukan ya, kita kalau untuk kalau misalnya ingin memperbanyak ini, kita bisa nih Bapak Ibu tinggal copy paste ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita ke teks lalu tambahkan teks. Ini kita sesuaikan. Di sini bisa kita buat tujuan pembelajaran misalnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, lalu misalnya bisa Bapak Ibu copy paste juga. Di sini uraian, misalnya uraian materi, lalu juga di sini ada latihan soal. Ini bisa Bapak Ibu copy paste dari yang di atas ya, elemen yang atas. Lalu misalnya ini referensi
Lalu juga di sini misalnya mau buat pengembang. Nah, ini bisa kita mulai nih Bapak Ibu ya, kita misalnya mau biar ke sini. Nah, ini kita bisa cari pohon yang animasi lagi misalnya. Ya, lalu juga di sini misalnya kita akan menambahkan nih kelinci. Dan lebih menarik. Nah, dari ini kita lanjut misalnya ke tujuan pembelajaran. Jadi komponen-komponen di slide ini kita akan uh, membuat desainnya di slide selanjutnya. Ya, Bapak Ibu. Misalnya di sini saya pilih ini tujuan pembelajaran. Nah, misalnya tujuan pembelajarannya apa nih? Misalnya siswa dapat mengenal simbol Pancasila. Lalu disesuaikan aja. Lalu di slide berikutnya kita akan menambahkan kedua materinya. Materinya. Asalnya simbol Pancasila. Ya, ini bisa kita gunakan ya. Atau juga Bapak Ibu bisa di sini kita di Canva ini sudah terhubung dengan AI ya, di mana Bapak Ibu bisa misalnya mengklik ini teksnya, lalu juga di atasnya ada tulisan aja ya. Ya, lalu yang pertama ya, lalu yang pertama keterangan. Di sini kita bisa cari nih Bapak Ibu Pancasila ya, mencari Pancasila di sini. Nah, di sini mungkin kita bisa tambahin nih Bapak Ibu. Ya, di sebelumnya misalnya dengan tujuan pembelajaran ini di sini mengenal Pancasila ya. Nah, jadi saya masukin misalnya di sini bisa kita buat halaman. Misalnya tadi kita buat lagi halaman kayu. Lalu kita copy paste ya. Dan di sini bisa kita tambahkan teks misalnya. Ini misalnya dari Pancasila ini. Nah, ini misalnya
Hmm, Ini Pancasila ya. Oke, nah, nanti di sini misalnya eh, tentang lambang Pancasila. Nah, kita bisa nih Bapak Ibu eh, di desain kita mencari desain-desain misalnya tentang Pancasila nih. Banyak di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita misalnya mengambil yang ini. Nah, pertama misalnya apa sih itu Pancasila ya. Nah, misalnya berarti ini diganti eh, pengertian Pancasila ya. Pancasila. Hmm, di sini kita bisa eh, ke mungkin Pancasila ya. Misalnya kalau pertama, misalnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya eh, komponennya misalnya latihan soal. Nah, di sini bisa kita tambahkan nih Bapak Ibu. Misalnya kita akan mencari desain yang eh, tadi ya. Di sini latihan. Nah, pastinya Bapak Ibu kalau membuat latihan kita buat panduannya dulu ya. Misalnya di sini kita akan membuat eh, berdoa sebelum mengerjakan latihan ini. Lalu pilih misalnya A, B, atau C ada jawaban yang benar misalnya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Nah, untuk misalnya tombol kalau misalnya bermain kan pasti kita biar lebih menarik misalnya tombol go. Nah, misalnya di sini akan let's go. Nah, untuk membuat eh, latihan ini kita bisa membuatnya nih Bapak Ibu di Canva. Misalnya di sini soal nomor satu ya. Soal nomor satu. Nah, ini kita di sini tambahkan teks saja. Misalnya, misalnya dengan bintang merupakan simbol pilar Pancasila ke misalnya soal. Kita coba misalnya di sini oh, satu, ini kita copy paste saja. Dua,
Oke. Eh, untuk berikutnya, di slide berikutnya, nah ini untuk bisa nanti menentukan apakah misalnya peserta didik Bapak Ibu mengklik jawaban yang benar atau salah, bisa menambahkan misalnya di sini. Nah, misalnya jawabannya yang benar, gitu kan. Kita bisa misalnya benar, ya, atau yes, gitu kan. Nah, sini di elemen lagi kita cari pertanyaan, gitu kan. Misalnya, di sini di bawahnya ini bisa kita pilihan soal, misalnya kita tentukan soalnya dulu ada berapa gitu kan. Di sini bisa soal 1 buat nantinya kalau misalnya jawabannya siswa tersebut benar dan bisa langsung mengklik soal jawaban berikutnya atau lalu 3. Nah, untuk yang salah kita duplikat aja ya. Nah, di sini kita pilih yang kayak seperti dapat kita cari di elemen ya, misalnya sini kita pakai ini, nah di sini kita tambahkan mungkin kamu kurang seperti ini. Lalu misalnya untuk menambahkan ke referensi, jadi nanti Bapak Ibu bisa menuliskan nih referensi yang tadi Bapak Ibu buat dari mana saja sumbernya. Lalu kita ke levelnya pengembang. Nah, pengembang ini siapa yang buat? Misalnya kita sendiri nih Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita bisa nih Bapak Ibu menambahkan kotak kita ya. Misalnya di sini saya akan memasukkan kotak saya sendiri gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu nih, kalau misalnya Bapak Ibu mau menghilangkan latar belakangnya, kita bisa mengklik fotonya, lalu di atas ada pilihan menghapus LB, itu latar belakang. Ini kita pilih misalnya pengembangan ini. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu untuk menambahkan, misalnya ini udah selesai ya Bapak Ibu. Nah, kita ke tombol yang supaya bisa interaktif nih. Bisa kita menambahkan tombol home atau tombol selanjutnya atau tombol sebelumnya. Jadi mungkin kita di sini bisa tambahkan tombol misalnya
home. Di elemen lagi ya Bapak Ibu, kita bisa mencarinya. Lalu di sini, nah Bapak Ibu bisa tentukan nih tombol home-nya. Misalnya mau di pojok kanan atau pojok kiri. Jadi kalau bisa Bapak Ibu konsistenin di semua slide tombol home-nya ini ada di mana nih, di kanan atau di ujung kiri. Jadi mungkin di sini kita coba di ujung kanan ya. Lalu juga bisa kita di sini tombol misalnya tombol selanjutnya. Hmm, Ini bisa kita taruh di sini. Nah, atau nanti bisa kita tambah misalnya bawah. Atau bisa juga kita back gitu ya. Ini mungkin biar sama. Hmm, ini. Ini mungkin biar sama. Klik dulu, di paste. Lalu ini bisa kita nah, ini kita ini ya di sini jadi konsisten. Ini ya. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu semuanya misalnya sudah membuat tombol home atau tombol selanjutnya atau kembali, Bapak Ibu bisa menghubungkan nih supaya tombol-tombol ini berfungsi ke halaman-halaman yang Bapak Ibu ingin tuju. Misalnya di tombol start, berarti sebelumnya kita namakan dulu nih ya, biar lebih memudahkan. Jadi di sini di slide yang bawah ya, di pojok kanan atas titik 3 kita bisa mengganti halaman. Misalnya di sini home. Lalu di sini kita ganti TP tujuan pembelajaran. Kalau misalnya di sini materi ya. Nah, di sini misalnya tadi soal ya. Lalu di sini revisi referensi, lalu juga di sini gambar dulu ya biar lebih memudahkan. Oke, nah di tombol yang berikutnya, nah ini supaya kita aset-aset ini memudahkan untuk mengklik selanjutnya atau halaman yang berikutnya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol ini, contoh misalnya tombol start. Lalu di sini di atasnya ini ada beberapa aset ini, lalu kita bisa pilih lainnya ya, titik 3 ini, lalu cari ke tautan. Nah, untuk tombol startnya ini mungkin kita hubungan ke home. Nah, lalu di home ini kita di tujuan pembelajarannya mungkin kita akan tautkan ya. Ini caranya tautkan lalu ke di TP ya. Lalu juga ke uraian materinya. Jadi kotaknya ini kita klik ya Bapak Ibu. Lalu kita pilih ke lainnya. Lalu misalnya di sini tadi kan materi ya. Materi, lalu di sini latihan soal.
ke page yang sudah Bapak Ibu ganti namakan misalnya, atau yang ingin dituju misalnya latihan soal tadi. Tadi kan saya sudah ganti soal, lalu juga referensinya kita tautkan lagi ke slide referensi, lalu juga pengembang, kita tautkan lagi ke pengembang. Nah, ya. Nah, di tombol home ini misalnya di tujuan pembelajaran ini. Nah, supaya misalnya dari slide yang tujuan pembelajaran nih, kita akan kembali lagi nih ke home. Kita bisa gunakan, kita klik lagi nih Bapak Ibu, caranya seperti yang tadi ya. Kita klik gambarnya, lalu di yang atasnya kita pilih Fatihah, titik 3 ini, lalu tautan, lalu ke tombol home. Ya, ke halaman home. Lalu di sini bisa aset yang selanjutnya kita bisa tautkan ke halaman yang berikutnya. Tadi kan 3, berarti kita ke halaman 4. Atau misalnya ini, ya. Nah, misalnya juga ini halaman selanjutnya nih, misalnya sebelum, maaf, halaman sebelumnya, berarti ini 2, yang halaman 2. Seperti itu. Jadi, kita koreksi lagi nih Bapak Ibu, apakah tombol-tombolnya yang sudah kita tautkan, apakah berfungsi dengan baik. Kita caranya bisa seperti ini ya. Kita koreksi. Nah, tadi kan kita sudah menautkan ya tombol start ya. Nah, atau kena start, kalau kita komut. Nah, lalu tadi juga kita sudah menautkan tujuan pembelajaran, lalu materi, soal, lalu referensi. Nah, kalau kita klik ke tujuan pembelajaran, apakah ke slide pembelajaran yang benar ya. Nah, tombol-tombol ini yang bisa kita interaktifkan nih, gunakan untuk ke tombol atau tools-tools yang sudah kita tautkan. Nah, kita kembali lagi ke home, lalu ke uraian materi, ya, lalu juga misalnya ke selanjutnya ya ke home lagi ya, lalu juga di sini ya kita bisa ke soal ya. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu ya, kita bisa misalnya kan ini kan saya sudah membuat nih soal nomor 1 misalnya, bintang merupakan simbol bela Pancasila, ke misalnya jawabannya kan 1 ya, tapi kita cari yang ini lagi, klik yang tulisan ini, lalu pilih lainnya, tautan, cari slide yang tadi sudah kita buat, yang kalau slide itu yang benar. Lalu ini yang salah, kita tautkan yang salah. Ini juga yang option C, kita tautkan ke yang salah. Nah, coba kita ini ya Bapak Ibu, kita coba misalnya siswa menjawab bintang merupakan simbol sila Pancasila, misalnya kedua nih, apakah jawabannya benar? Kita ke halaman salah ya. Lalu kalau misalnya jawabannya ternyata siswa menjawab opsi yang A, berarti kan apa? Benar, berarti ke pilihan yang benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan misalnya, jadi nanti slide-slide yang selanjutnya bisa Bapak Ibu sendiri tahukan ya. Tadi dengan cara mengklik gambar ini, elemennya, lalu ke titik 3 ini, lalu bisa Bapak Ibu memilih pilihan tautan ya. Lalu misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan musik gitu kan ya.
Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan musik nih ya, kita bisa nih. Atau enggak Bapak Ibu bisa di sini misalnya ingin menambahkan di materi ini ingin menambahkan video gitu. Hmm, Oke. Misalnya di sini Bapak Ibu tambahkan mau menambahkan video pembelajaran gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan nih video misalnya video-video yang mau ada di YouTube gitu misalnya. Berarti Bapak Ibu bisa ke komponen aplikasi lalu ke YouTube di sini. Embed-nya, tambahkan embed. Nah, kita cari dulu nih Bapak Ibu misalnya di YouTube-nya tentang simbol Pancasila. Nah, misalnya kita copy paste dulu ya ininya. Nah, di sini kita ke YouTube ya. Yang di aplikasi ini kita cari YouTube, lalu kita search langsung otomatis dari di sini. Nah, atau juga Bapak Ibu bisa di sini mencari tentang simbol Pancasila misalnya. Tanpa Kuliah, mohon maaf mengingatkan waktu sudah menunjukkan pukul 5.34. Terima kasih. sih boleh nih ya, jadi Bapak Ibu bisa menambahkannya video itu. Lalu juga mungkin Bapak Ibu bisa mau menambahkan nih audio gitu kan ya. Misalnya kita mau videonya ini nah, ditarik aja. Jadi di bawah ini kita tarik ya sampai ke slide. Jadi otomatis ke slide yang sudah kita buat di paling akhir gitu ya. Nah, setelah itu ya Bapak Ibu, kita akan bagikan nih MPI yang sudah kita buat ke peserta didik ataupun ke teman kita, ke teman sejawat. Jadi Bapak Ibu bisa mengadu langsung ke bagikan, lalu juga ke di sini biar lebih memudahkan anak terdidik juga. Nah, jangan lupa di sini kita ses yang punya tautan bisa dilihat. Supaya jangan di private MPI yang sudah kita buat di Canva, lalu juga selanjutnya Bapak Ibu bisa membuatnya dengan cara menautkan ke situs web. Jadi dibagikan ke situs web. Ya, misalnya mengenal simbol Pancasila. Publikasi situs web. Nah, bisa Bapak Ibu salin lalu bisa kirim ke peserta didik Bapak Ibu atau bisa kita langsung melihat situs web. Itu Bapak Ibu. Nah, ini nanti kalau kita sudah membuat di web ini sudah tampilannya akan seperti ini. Ya. Oke, start lalu ke tujuan bisa kita gunakan.
Oke, Bapak Ibu, sepertinya pembelajaran MPI ini dengan tadi saya menjelaskan tutorialnya mungkin sudah selesai ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dari nanti eh, webinar kita akan selesai ini, Bapak Ibu bisa langsung mempraktikkannya nih, membuat MPI buat nanti kita mengajar untuk menjadi bahan ajar peserta didik di kelas kita ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya kita kalau membuat MPI ini supaya anak-anak atau peserta didik kita ini lebih senang gitu melihatnya visualnya, kita bisa menganimasikan, menambahkan gambar-gambar yang tadi kita juga di elemen-elemen itu kita bisa menambahkannya dengan mencari gambar-gambar atau animasi-animasi yang memang menarik seperti itu, Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan lagi ke Ibu Leni sebagai moderator. Baik, Bu Lia nih, terima kasih banyak tadi atas ilmu yang diberikan ya. Wah, luar biasa sekali ya. Sangat menarik. Mungkin kita semua nih di sini ya rekan-rekan bisa coba nanti membuat MPI ini luar biasa. Ya, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin kita akan batasi hanya satu ya, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 5.38. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, rekan-rekan guru hebat, silakan untuk bertanya. Sepertinya ini nih Miss, udah ngerti semua ya, Ya, benar. kita Ya, nanti tapi praktikkan nih habis iya, webinar ini. sudah tidak sabar untuk mempraktikkan kayaknya sepertinya Ya, ini ya. Karena Iya, terlihat pengen tadi sekali luar Bu biasa. Leni. Oh Pengen iya, langsung silakan Bu Lutfi ya. praktek. Ingin langsung praktek ya Bu Lutfi ya. Iya, Melihatnya menarik sekali betul. ya. Menarik Apalagi sekali. nanti Terima ketika kasih. ya, terima kasih Bu Lutfi. Sepertinya tapi saya ada pertanyaan untuk Bu Lia mungkin satu ya. Ada tadi pertanyaan, ada statement menarik dari pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi keniscayaan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini menjadi hal menarik ketika pada umumnya biasanya nih ada jawaban seperti ini, pernyataan seperti ini. Bagaimana nih kalau yang koneksi jaringannya sulit? Jangankan untuk kita membuat hal seperti itu gitu. Untuk misalnya masuk ke webinar saja sulit gitu. Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Mumpung kita nih ada sahabat teknologi nih Bu Liani ya sebagai narasumber hebat. Mohon penjelasannya Bu. ya, baik, terima kasih Bu Leni. Mungkin kalau kita bisa memanfaatkan TIK ini memang sumbernya itu adalah yang pertama itu yang utama itu adalah internet ya. Jadi memang internet ini yang kita akan manfaatkan sebaik mungkin nih untuk memadukan, mengaplikasikan pembelajaran-pembelajaran yang menarik yang berbasis TIK. Jadi mungkin kalau misalnya kita menggunakan layanan berbasis web ini misalnya ya, lalu juga ke yang kalau misalnya jaringannya kurang eh, baik atau misalnya jaringannya sinyalnya kurang penuh gitu kan, itu memang terhambat. Namun ada juga sih beberapa aplikasi-aplikasi ya yang memang sesuai. Jadi kalau misalnya seperti game itu ada juga yang memang bisa digunakan secara offline ataupun online gitu. Jadi nanti misalnya banyak kok kita cari ya Bapak Ibu game-game interaktif yang menarik gitu yang bisa nantinya kita gunakan baik itu offline ataupun online gitu sih bulan. Iya, terima kasih Bu Liani. Ini ada yang bertanya satu, mungkin satu lagi ya. Kalau untuk aplikasi dari Bapak Christian Edo, kalau untuk aplikasi Canva kita gunakan email biasa atau email ID belajar dan prabayar aplikasi Canva. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Christian Edo ya. Jadi kalau aplikasi Canva ini kita bisa gunakan dengan login email pribadi kita gitu, misalnya akun Gmail pribadi kita ya, itu kita bisa gunakan di Canva
Namun kalau misalnya Bapak atau Ibu menggunakan akun pribadi ya mungkin akses elemen-elemennya itu terbatas gitu. Jadi yang memang pro-nya itu memang kita harus bayar gitu. Jadi manfaatkan nih Bapak Ibu, kita diberikan akses akun belajar ID ya. Jadi kita gunakan akses belajar ID ini, kita maksimalkan, kita optimalkan untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi education ya, pendidikan yang memang sudah terintegrasi dengan akun belajar ID. Jadi manfaatkan sekali akun belajar ID ini untuk penggunaan pembelajaran berbasis TK, contohnya misalnya untuk Canva for Education. Itu aja sih Miss, kalau misalnya untuk perbedaan Canva pribadi, jadi mungkin elemen-elemennya terbatas, namun kalau misalnya kita menggunakan Canva for Education yang menggunakan akun belajar ID, elemen-elemennya atau pun nanti presentasinya, presenternya, lalu juga desain-desainnya itu tidak terbatas, jadi yang pro gitu. Seperti itu sih Bapak. Ya, berarti sudah terjawab semuanya ya. Alhamdulillah, kita udah nggak sabar nih mau coba untuk buat MPI-nya ya. Dari sini bisa saya buat kesimpulan bahwa teknologi terus berkembang ya. Jadi seiring waktu mungkin sebagai pendidik kita harus terus update dengan teknologi dan mulai banyak mempelajari tentang TIK. Kemudian kemudahan yang akan didapat apabila kita menggunakan atau mengakses dengan akun belajar ID. Kemudian kita juga bisa membuat MPI ini multimedia pembelajaran interaktif dengan melalui platform Canva. Jadi nanti mungkin Ibu Bapak, Ibu guru hebat di sini bisa langsung mencoba sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan paparannya dari Ibu Liani ya. Kemudian ayo kita motivasi diri kita untuk lebih belajar dan belajar lagi. Terima kasih untuk narasumber hebat kita, Ibu Liani, dan saya ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat di komunitas Kertas Biru maupun di luar komunitas belajar Kertas Biru. Semoga penutupan pada hari ini pembelajaran pada hari ini bisa membawa kemudahan buat kita semua ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita sesi foto bersama dahulu ya. Disiapkan, mohon untuk on cam semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Ya Bapak Ibu, untuk absen webinar hari ini sudah saya bagikan ya. Jangan lupa untuk mengisi. Ya, foto nih. Belum on cam semua, boleh nih. Silakan untuk on cam semuanya, berikan senyum manisnya di sore hari ini. Persiapan malam minggu. Siapa? Ya, on cam lagi. Oke, siap ya boleh nih. Silakan Bu. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah boleh nih. Ya, terima kasih Bu Neni. Ya, salam sehat semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dari narasumber hebat kita akan menjadi inspirasi kita untuk lebih dekat lagi dengan teknologi. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat. Selamat sore dan happy weekend semuanya. Terima kasih. Wassalam. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, mohon dibukakan pintu sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Selamat sama-sama. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Iya. Ya.